Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mengaku siap bila kena reshuffle. Menurut Ara, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden karena hal tersebut juga sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati. Haknya prerogatif dari Presiden, ya. Jadi tentunya Presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati. Ya, dan itu tentunya para menteri ya harus siap. Dan siapapun yang di reshuffle oleh Presiden ya harus siap. Ya, itu adalah kewenangan penuh Presiden. Ya, Kita beralih ke topik yang ketiga pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dicecar saat rapat dengan Komisi 13 DPR. Kerja Pigai dinilai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertamanya sebagai menteri. Hal itu disampaikan anggota Komisi 13 DPR Siti Aisyah. Menurut Siti, setelah 105 hari menjadi menteri, namun kerja Pigai tidak terlihat sedikit pun. Siti juga mempertanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral, seperti kasus Rempang dan Pagar Laut. Siti pun berharap Pigai bisa seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM. 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti Pagar Laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah Pagar Laut itu tidak melanggar HAM? Tidak hanya Siti, anggota Komisi 13 dari fraksi PKB Mafirion juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan. Mafirion meminta Kementerian HAM menjadi penengah agar ada solusi bagi masyarakat. Dalam 5 tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Jadi mainstream human right itu berkaitan sama pembangunan. Kasus yang paling hangat itu ada dua tadi, satu sudah disampaikan teman-teman, Tony Tesar juga menyampaikan, kasus Rempang. Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Sekarang saya lihat tadi Pak Menteri menjelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya omong, bagaimana? Menghadapi sejumlah kritik, Natalius Pigai enggan merespon. Namun dalam rapat, Pigai sempat memaparkan sejumlah prestasi kementeriannya selama 100 hari kerja. Di antaranya tidak ada warga yang dipenjara karena hina pejabat. Yang baik. Sekarang kami sudah robah. Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya belum melihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan ekspresi tetap selalu dan berjalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.